Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melakukan atau memberitahu kawan-kawan, khususnya bagi pemula, bagaimana cara membentuk tajuk double gordon 2 sekunder tanpa melalui pemangkasan dalam pembentukannya. Saya ulangi, pada video kali ini saya akan tunjukkan kepada kawan-kawan bagaimana cara membentuk tajuk double gordon 2 sekunder pada sistem para-para. Kita mulai. Ini pohonnya. Jadi anggur ini sudah berbuah berkali-kali, 3 atau 4 kali. Tadinya ini sistem rambatan yang saya buat adalah trellis. Ini sudah cukup tua nih batangnya. Nih. Kemudian saya rubah menjadi sistem para-para seperti itu. Jadi ini batang primernya. Kita naikkan ke atas. Seluruh tunas air kita buang dari awal. Ini ya. Ini daun-daun yang di bagian sini sudah jatuh karena sudah kering dan batang sudah coklat. Jadi kawan-kawan jangan membuang daun di cabang ini ketika masih muda. Kenapa demikian? Akan berdampak keterlambatan terhadap penuaan batang jika daunnya dibuang. Jadi biarkan saja daun-daun ini sampai kering dan jatuh sendiri sehingga nutrisi telah kembali ke batang ini. Tetapi jika teman-teman menginginkan tunas air ditahan 2 di cabang atau di batang ini atau melakukan aerosol juga sah-sah saja. Tetapi yang saya contohkan ini saya tidak menggunakan tunas air atau tidak memelihara tunas air. Jadi seluruh tunas air kita buang dari awal seperti ini. Kita lihat tidak ada tunas air. Dan kita harus jeli juga di batang ini seringkali terdapat kutu. Nih, seperti ini. Itu. Ini hama yang sangat mematikan bagi tanaman anggur. Jadi dia akan menghisap terus-menerus dan pertumbuhannya sangat pesat. Beranak pinak di pohon ini dan lama-lama batang menjadi kering. Jadi ini harus kita buang. Nih. Ini kutu ya nih. Ini berkamuflase pada batang ini sehingga tidak terlihat kalau kita nggak jeli. Itu seperti ini. Tuh. Ini juga ada kutu ya. Nih kita lihat. Jadi ini membuat batang menjadi kurus, lama-lama mati kalau terlalu banyak kutu di batang ini. Dan bentuknya sangat mirip dengan warna kulit batang anggur ini. Jadi kita harus benar-benar jeli. Nah, setelah cabang primer ini naik sampai para-para, kita belokkan ke sana, ke kiri ya. Ini pasti batang primer yang kemudian kita sebut sekunder, sehingga nantinya kita sebut gordon, batang primer yang kita belokkan ke kiri. Lalu ke sebelah kanannya bagaimana? Ini kan tidak melakukan pemangkasan. Jadi setelah ini berbelok sampai kiri, kurang lebih 70 cm kita pangkas di sini. Supaya apa? Supaya tunas air. Oh ya, ini seluruh percabangan kita buat dari semuanya tunas air ya. Kemudian tunas air yang di sini kita belokkan ke kanan. Kita biarkan liar terus sampai ujung. Ya. Setelah ini pertumbuhannya baik dan tunas air yang di sebelah kiri ini juga tumbuh, lalu kita teruskan kembali menjadi sekunder ke kiri. Itu sampai ke sana. Tujuannya apa? Saya menahan sekunder di sini ketika 70 cm kita pangkas supaya pertumbuhan tunas air ini pertumbuhan pindah ke tunas air ini. Jadi lebih cepat pertumbuhannya sehingga panjangnya nantinya bisa sesuai yang kita inginkan atau nutrisi sedang lari ke sini karena yang di sebelah sana kita hentikan untuk membentuk sekunder yang ke kanan. Setelah panjangnya 1 meter lebih sedikit, saya hentikan di sini. Nih. Tujuannya untuk membentuk tersier dari tunas-tunas air ini.
yang nantinya akan kita jadikan sebagai cabang pembuahan. Seiring berjalannya waktu, tunas air yang kita pelihara semuanya ini nanti kita seleksi. Yang pertumbuhannya baik kita jadikan cabang tersier, yang pertumbuhannya tertinggal nanti kita buang. Biarkan saja tumbuh dulu, nanti setelah besar nanti baru kita seleksi. Nah, setelah itu 1 meter 25 cm, ini yang sini. Sekunder yang ke kanan. Sekunder yang ke kiri kita teruskan kembali supaya panjangnya sama. Nah, ini yang dulunya kita pangkas di sini ya. Ini terlihat. Kita pangkas di sini. Tunas air terujung kita belokkan, kita rebahkan kembali untuk menjadi sekunder terusan. Nah, setelah panjangnya sama ke kiri dan ke kanan, ini kita hentikan. Jadi penampakannya sama kiri dan kanan seperti itu. Double cordon 2 sekunder. Ini tahap awal pembentukannya. Dengan metode percabangan seperti ini nanti terlihat lebih rapi ya untuk pemangkasan dan percabangan di masa mendatang. Jadi kita menginginkan buahnya tidak terlalu jauh dari pohon ini, dan percabangan dapat kita rencanakan dari sekarang sehingga kita dapat melahirkan tersier dalam jumlah yang banyak, sehingga nantinya berdampak pada hasil produksi buah yang akan kita hasilkan. Karena tersiernya banyak, jadi kalau tersiernya kurang banyak ya buahnya tidak terlalu banyak, karena anggur berbuah di cabang tersier kalau pengen hasil maksimal. Karena kalau sekunder jumlahnya tidak banyak, kalau tersier bisa kita buat banyak dari cabang sekunder yang kita tumbuhkan menjadi cabang tersier. Ini pembentukan tajuk double cordon 2 sekunder. Jadi kawan-kawan pemula jika menginginkan membuat tajuk anggur metode tulang ikan dengan double cordon 2 sekunder, seperti inilah cara pembentukannya. Ini tidak harus seperti ini ya. Jadi kalau dari awal pertumbuhan di sini kita pangkas, kita pecahkan 2 bat teratas, ini juga bisa kita tumbuhkan, ini kita belokkan ke kiri, ini kita belokkan ke kanan, tetapi memakan waktu yang lebih lama. Kenapa saya memilih seperti ini? Untuk menghemat waktu, jadi proses pembentukannya akan menjadi lebih cepat ya. Jadi kita ulangi, primer kita belokkan sekitar 70 cm, kita pangkas. Tunas air yang di sini, tunas air yang di ketiak daun yang di sini, dekat para-para, kita belokkan ke kanan untuk membuat sekunder kiri kanan. Dengan menahan ini di sini, sekunder ke kiri ini 170 cm, maka tunas air yang kita jadikan sekunder ke kanan ini pertumbuhannya menjadi lebih cepat atau lebih vigor, karena nutrisi akan tertahan dan lari ke sana. Nah, setelah panjang yang kita inginkan baru kita hentikan. Otomatis yang cabang ke kiri ini akan tertinggal karena panjangnya cuma 70 cm. Lalu kita tambahkan tunas air terunjung, kita rebahkan untuk menjadi sekunder terusan. Jadi untuk menjadi cordon ke kiri, double cordon ya, kiri kanan. Tunas-tunas air kita buat, cabang tersier kita buat dari seluruh tunas air seperti ini. Ini sudah kita buang yang pertumbuhannya jelek, yang bagus kita pelihara. Kita jadikan cabang pembuahan atau cabang tersier. Yang jelek sudah kita buang. Tuh, sudah tidak ada ya. Jadi proses pembentukan cabang seperti ini dapat kita lakukan dengan waktu yang lebih cepat daripada memecahkan bat dan pembentukan cabang melalui pemangkasan di sini. Penampakan dari kejauhannya seperti ini. Jadi kiri kanan sama, 1 meter 25 cm. Nah, setelah ini terbentuk, kita masih melakukan pupuknya atau masih mengaplikasikan pupuk vegetatif. Di tempat ini saya tidak menggunakan NPK, sedang saya gunakan untuk uji coba pupuk POC dari urin kelinci untuk dikocor di sekitar media tanam ini atau sekitar perakaran, dan menggunakan PSB untuk kita spray ke daun-daunnya ini. Jadi seminggu sekali PSB kita aplikasikan pagi hari, dan kocor POC kita lakukan pada sore hari, seminggu sekali. Dan hasilnya seperti ini. Masih muda tanaman ya, karena
kita bentuk cabang baru. Sebenarnya pohonnya juga sudah cukup tua karena sudah berbuah 3 atau 4 kali, saya lupa nih. Dulunya sistem trellis, sehingga saya ingin merubah bentuk menjadi para-para, kemudian saya pangkas, saya tumbuhkan kembali, sehingga ini cabang ini baru. Kenapa dilakukan perubahan sistem rambatan dari trellis ke para-para? Jadi begini, di sistem rambatan trellis di tempat terbuka, manakala hujan terus-menerus, tanaman lebih rentan atau lebih rawan terserang jamur. Itulah alasan saya untuk merubah rambatan menjadi sistem para-para, dengan alasan untuk menghindari atau agar tanaman tidak mudah terserang jamur, karena sirkulasi udara cukup lancar ketika di atas. Ketika pakai rambatan sistem trellis terlalu dekat dengan tanah dan hujan terus-menerus, maka tanaman akan rentan terserang jamur. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.